Muhammad Abian Fadlillah dari SDN Barinima Kota Malang. Kelasku kelas 4. Nah, hari ini aku akan menceritakan dongeng biri-biri yang cerdik. Pada suatu sore, terdapat harimau tengah berjalan pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, harimau ketemu dengan seekor biri-biri. Nah, harimau itu pun bertanya pada biri-biri tersebut, "Hei, kenapa kamu sendirian di sini? Dan kamu siapa?" Biri-biri pun menjawab, "Aku biri-biri penguasa hutan ini." Harimau pun kabur sekencang-kencangnya karena takut. Dan setelah itu, biri-biri tersebut pun sedang asik merumput. Dan tiba-tiba biri-biri tersebut pun takut karena ada seekor harimau dan serigala. Harimau dan serigala tersebut bisa mengerjai biri-biri tersebut. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Ghazali, sekolah di SDN Barinima. Kali ini saya akan menceritakan cerita tentang kancil dan Raja Rimba. Pada suatu hari di hutan, tinggallah seekor singa yang mengaku-ngaku dia sebagai Raja Rimba. Singa menghabiskan hewan yang ada di hutan ini. Bahkan hewan-hewan yang ada di hutan ini hampir punah, termasuk hewan kecil. Singa lapar dan ingin mencari makan di pedesaan. Di balik pohon, singa melihat bayangan kancil. Singa pun mengejarnya. "Hei, kau tahu aku siapa?" kata singa. Kancil bilang, "Iya, saya tahu. Tuhan adalah Raja Rimba, tapi saya tahu Raja Rimba yang ada di dekat sumur tua," kata kancil. "Hah? Ada lagi? Hah? Ada lagi?" kata singa. "Kalau tidak percaya, ayo ikut aku," kata kancil. Kancil pun mengantarkan singa ke sumur tua dekat desa. Singa pun melihat bayangan singa sendiri dan singa pun masuk ke dalam. Singa pun sadar bahwa itu hanya bayangan singa sendiri dan singa pun meminta tolong. Ia memanjat sumur, tetapi dia gagal berkali-kali. Singa meminta tolong kepada kancil, tapi kancil sudah tidak ada. Singa sudah kabur. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anugrah Yuda Wijaya. Saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Bawang Merah Bawang Putih. Bawang putih adalah gadis yang sudah tak punya ibu dan bapak. Ia hidup bersama ibu tirinya yang juga mempunyai anak seusia dengannya, yang bernama Bawang Merah. Bawang putih selalu dibebani mengambil air yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Sementara saudara tirinya, yaitu Bawang Merah, tidak pernah disuruh bekerja membantu ibunya. Pekerjaan sehari-hari di rumah
cuman bersorek-sorek, bermalas-malasan. Bawang putih juga diperintahi mencari ranting-ranting kayu dan untuk menanak nasi dan memasak. Untuk gadis ini tak pernah mengeluh. Ia jalan tidak adil oleh ibunya, seperti memberi makanan ayam dan harus dia lakukan, padahal itu pekerjaan mudah dan bawang merah pasti bisa melakukannya. Ia juga yang harus menyapu dan menimbun sampah di belakang rumah. Karena sering bergerak tanpa disadari, tubuh bawang putih semakin sintai, padat, dan sehat. Kecantikannya tidaklah berkurang karena kesibukannya mengerjakan pekerjaan rumah. Sementara bawang merah dibiarkan begitu saja. Apabila ada kesalahan sedikit saja, ia selalu dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Ingat, jangan lakukan lagi kesalahanmu, dasar gadis bodoh, jelek, bentak ibu suatu hari. Sudah, sana cepat cuci pakaian adiknya. Bawang putih seperti biasa setiap hari bawang putih diperintah mencuci pakaian kotor yang cukup banyak. Suatu ketika ia mendapati seekor ikan menggelebar di atas tanah dekat tepian sungai. Rupanya ikan ini jatuh dari jala pencari ikan. Tanpa diketahui si penjala ikan, "Kasihan kau ikan," bisik bawang putih sambil membungkuk. Bawang putih memungutnya dan dengan senang hati ia memasukkannya ke dalam air sungai. Sang ikan menatapnya dengan pandangan terima kasih, kemudian menyelam ke dasar sungai. Sesaat kemudian ikan itu menyembulkan Aku akan menceritakan Luntung Sarung. Pada zaman dahulu kala dihidupkan seseorang putri bernama Purbasari. Dia merupakan anak bungsu dari Prabu Tapak Agung yang merupakan raja Kerajaan Pasir Batang. Purbasari memiliki 6 orang kakak perempuan yang berbarangan dewata, berbanda, perbacaan, dan berbaleuni. Purbasari sangat baik sifat dan kelakuannya. Dia lembut, masih
budi, dedean, suka menolong. Siapapun juga membantunya pertolongan dengan senang hati. Dibantunya selain hati yang elok, Berbasari juga memiliki paras yang cantik dan rupanya setiap orang yang melihat pasti jatuh hati pada pandangan pertama. Sayangnya kecantikannya dan kebaikan hati Berbasari tidak menurun dari kakaknya. Sulungnya Berbasari yang berperangi sangat buruk. Walaupun cantik, Berbarang sangat kasar, sombong, kejam, dan iri hati terhadap siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Rahmat Yanuar, sekolah di SDN Bareng 5. Saya akan bercerita tentang Cindelaras dari Jawa Timur. Pada zaman dahulu kala di sebuah hutan, hiduplah Raden Putra penguasa Jenggala. Ia memiliki anak nama Cindelaras. Sejak kecil bersama hidup di hutan sejak kecil bersama ibunya sejak kecil berhidup bersama ibunya di hutan. Cindelaras selalu ditemani ayam jantan. Kehebatan ayam terbang dengan cepat. Raden Putra menyuruh hulu banglanya untuk mengundang Cindelaras dan ayamnya untuk diadu dengan ayam Raden Putra. Akhirnya ayam Cindelaras menang dan Raden Putra berjanji menyerahkan separuh kekayaannya. Sebelum menempati janjinya, Raden Putra bertanya pada Cindelaras yang sebenarnya, dan pada akhirnya Raden Putra mengakui kesalahannya. Halo teman-teman, hari ini saya akan menceritakan tentang kancil dan ikan emas. Pada suatu hari, ada seekor kancil yang sedang kehausan. Lalu si kancil coba untuk mencari danau di sekitar hutan. Lalu si kancil mendengar ada suara air. Lalu kancil coba mendekati danau itu. Lalu kancil saat
datang di sana bertemu dengan ikan emas yang lucu. Lalu ikan emas itu bertanya, apakah kau kehausan? Kancilnya menjawab, iya, aku sedang kehausan. Lalu si ikan emas berenang, meninggalkan si kancil tersebut. Kancil lalu meminum air yang terdapat di danau itu. Ikan emas kembali lagi. Apa kau sudah tidak kehausan? Iya, saya sudah minum air danau ini. Ya sudah, kita kancil dan ikan emas bersahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.